Perkenalkan, nama saya Robertus Sumrawatadi. Saya mahasiswa Universitas Kristen Wirawancana Sumba, Prodi Agribisnis. Dalam hal ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen pemasaran. Topik materi yang akan saya paparkan ialah manajemen pemasaran hasil pertanian. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena menyediakan bahan pangan, menciptakan lapangan kerja, serta menjadi sumber pendapatan masyarakat. Namun keberhasilan usaha pertanian tidak hanya ditentukan oleh tingginya hasil produksi, tetapi juga oleh keberhasilan dalam memasarkan hasil pertanian kepada konsumen. Permasalahan seperti fluktuasi harga, panjangnya rantai distribusi, keterbatasan akses pasar, serta rendahnya nilai tambah produk masih menjadi tantangan utama dalam pemasaran hasil pertanian. Oleh karena itu, diperlukan manajemen pemasaran yang baik agar produk pertanian dapat dipasarkan secara efektif, efisien, dan mampu memberikan keuntungan optimal bagi petani maupun pelaku agribisnis. Adapun rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran hasil pertanian, apa tujuan dan fungsi pemasaran hasil pertanian, bagaimana saluran pemasaran hasil pertanian, memahami strategi pemasaran yang efektif, menganalisis permasalahan pemasaran hasil pertanian di Indonesia. Bab 2 membahas tentang pengertian manajemen pemasaran hasil pertanian. Manajemen pemasaran hasil pertanian adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian seluruh aktivitas pemasaran produk pertanian mulai dari produsen hingga konsumen, guna menciptakan nilai tambah, memenuhi kebutuhan konsumen, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Adapun tujuan utamanya terdapat 4. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan konsumen, meningkatkan pendapatan petani, menjamin kelancaran distribusi, dan memberikan nilai tambah pada produk. Terdapat karakteristik hasil pertanian. Yang pertama, karakteristik produk pertanian antara lain. Yang pertama, mudah rusak atau perishable. Yang kedua, bersifat musiman. Yang ketiga, produksi dipengaruhi cuaca dan iklim. Yang keempat, kualitas tidak selalu seragam. Karakteristik tersebut menyebabkan permasalahan hasil pertanian berbeda dengan pemasaran produk industri. Adapun hasil pertanian yang pertama ada fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Yang pertama, fungsi pertukaran itu ada pembeli dan penjual. Fungsi fisik terdapat penyimpanan, pengangkutan, dan pengemasan. Fungsi fasilitas terdapat standarisasi mutu, informasi pasar, pembiayaan, dan penanggungan risiko. Terdapat juga saluran pemasaran hasil pertanian dalam lembaga pemasaran. Yang pertama itu ada saluran pemasaran hasil pertanian. Itu dari petani terus ke pedagang pengumpul, lalu ke pedagang besar, dan pedagang besar terus ke pengecer dan ke konsumen. Semakin panjang saluran pemasaran, semakin besar biaya distribusi, sehingga bagian keuntungan yang diterima petani cenderung berkurang. Terdapat juga lembaga pemasaran. Yang pertama ada petani, pedagang pengumpul, pedagang besar, pengecer, industri pengolahan, dan konsumen. Setiap lembaga memiliki fungsi dalam menyalurkan produk dari produsen hingga konsumen akhir. Selanjutnya ada strategi pemasaran hasil pertanian. Yang pertama ada peningkatan kualitas produk, pengemasan yang menarik, diversifikasi produk, branding produk lokal, digital marketing, penjualan melalui marketplace, dan kemitraan dengan koperasi dan industri. Adapun permasalahan pemasaran di Indonesia, yang pertama harga hasil pertanian tidak stabil, ketergantungan terhadap tengkulak, infrastruktur distribusi belum memadai, biaya logistik tinggi, informasi pasar terbatas, produk cepat rusak, dan nilai tambah produk masih rendah. Adapun solusi pengembangan pemasaran terdapat memperkuat kelembagaan petani, memanfaatkan teknologi digital, memperpendek rantai distribusi, meningkatkan kualitas produk, pengembangan agroindustri, penyediaan informasi harga secara real time, dan dukungan pemerintah melalui pelatihan dan kebijakan pemasaran.
Contoh penerapan di Indonesia, terdapat contoh pemasaran cabai. Yang pertama, permasalahan yaitu harga turun saat panen raya, pasokan melimpah, produk cepat rusak. Adapun solusinya adalah penyimpanan menggunakan cold storage, penggunaan menjadi cabai bubuk atau sambal, penjualan menggunakan marketplace, dan kemitraan dengan supermarket atau hotel. Bab 3 penutup. Terdapat kesimpulan yang pertama itu manajemen permasalahan seperti ini merupakan proses penting dalam menyalurkan produk pertanian dari produsen kepada konsumen secara efektif dan efisien. Yang kedua, karakteristik hasil pertanian yang mudah rusak dan dipengaruhi musim memerlukan strategi pemasaran yang tepat. Yang ketiga, saluran pemasaran efisien dapat meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi biaya distribusi. Yang keempat, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kualitas produk, serta kerjasama antara petani, pemerintah, dan pelaku usaha menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing produk pertanian di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Kata-kata penutup, setiap tantangan adalah peluang bagi mereka yang siap mengelolanya. Labanang, are you ready?